Pada bab ini kita akan membahas tentang jalan tol. Kita akan belajar mengenal jalan tol yang ada di Jakarta. Kemudian, apa sih tujuan dan manfaat dari jalan tol tersebut? Serta aturan yang ada di jalan tol apa saja ya? Yuk kita bahas sama-sama. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kamu melihat jalan seperti pada gambar? Mengapa ya di jalan tersebut dibangun pintu gerbang? Untuk apa sih pintu gerbang itu sebenarnya? Seperti yang kita ketahui, kota Jakarta itu luas, mempunyai banyak jalan. Ada jalan besar dan juga ada jalan kecil. Di antara jalan tersebut terdapat jalan yang ketika masuk penggunanya harus membayar terlebih dahulu. Pengguna jalan tersebut harus melewati pintu gerbang yang dijaga oleh palang elektronik. Jalan apakah itu? Apakah tujuan dan manfaat dibangunnya jalan tersebut? Yuk, mari kita pelajari. Mengenal jalan tol di Jakarta. Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang menghubungkan satu tempat ke tempat lainnya. Jalan itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu jalan umum, jalan khusus, dan jalan tol. Apa sih yang dimaksud dengan jalan umum? Jalan umum adalah jalan untuk lalu lintas umum. Contohnya seperti pada gambar ya. Kemudian ada jalan khusus. Jalan khusus adalah jalan yang digunakan atau dibangun untuk kepentingan sendiri. Contohnya yang kita jumpai di Jakarta adalah jalan sepeda, jalan motor, dan jalanan busway. Itu juga merupakan jalan khusus karena hanya kendaraan tertentu yang boleh melewatinya. Selanjutnya nih yang ketiga ada jalan tol. Jalan tol adalah jalan umum yang mewajibkan penggunanya membayar jika mau melewatinya. Contohnya pada gambar ya. Jalan tol sering juga disebut jalan bebas hambatan karena ketika melewatinya terasa lancar dan tanpa halangan. Berbeda dengan jalan umum yang seringkali dihadang lampu merah. Jalan tol juga merupakan jalan umum tetapi pengguna yang akan melewatinya harus membayar sesuai tarif yang ditentukan. Jalan tol. Jalan tol dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama ada jalan tol lingkar luar, yang kedua ada jalan tol lingkar dalam. Jalan tol lingkar dalam. Apa sih yang dimaksud dengan jalan tol lingkar dalam? Jalan tol lingkar dalam Jakarta adalah jalan tol yang mengelilingi bagian dalam Jakarta. Jalan tol ini menghubungkan tempat-tempat yang berada di dalam kota Jakarta. Jalan tol lingkar luar. Jalan tol lingkar luar adalah jalan tol yang mengitari bagian luar Jakarta. Jalan tol lingkar luar ini menghubungkan tempat di dalam Jakarta dengan kota lain yang ada di luar Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kendaraan yang dapat melintasi jalan tol adalah kendaraan roda 4 atau lebih. Setiap pengguna jalan tol dikenakan tarif tertentu sesuai jenis kendaraannya. Pengendara masuk dan keluar dari jalan tol melalui pintu tol yang tersedia. Kemudian, apa sih tujuan dari pembangunan jalan tol? Tujuan pembangunan jalan tol adalah mengurangi kemacetan di jalan utama. Pengguna jalan tol juga bertujuan untuk mempersingkat waktu tempuh dari satu tempat ke tempat lainnya. Penggunaan tol juga untuk mendukung perkembangan ekonomi masyarakat. Masyarakat di sekitar kota dapat menjual hasil panennya dengan mudah karena adanya jalan tol. Masyarakat dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan mudah dan jalan tol dapat memperlancar arus kendaraan. Jika tadi kita sudah membahas tujuan dari pembangunan jalan tol, sekarang apa
sih manfaat dari pembangunan jalan tol? Yang pertama adalah mempengaruhi perkembangan wilayah dan peningkatan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan pergerakan dan akses orang serta barang. Yang ketiga, menggunakan jalan tol dapat menghemat pengeluaran pengendara karena mempersingkat jarak tempuh. Yang keempat, jalan tol memperluas lapangan pekerjaan loh. Yang kelima, mudah menjangkau suatu daerah sehingga dapat menarik investor untuk menanam modal. Kemudian, apa saja sih aturan di jalan tol? Mengemudi di jalan tol juga mempunyai aturan loh. Aturan mengemudi harus dilaksanakan untuk menjaga keselamatan diri sendiri ataupun pengendara lain. Adapun aturan di jalan tol antara lain, yang pertama, sebelum masuk jalan tol siapkan uang elektronik dengan nilai uang yang cukup. Yang kedua, mengantri dengan tertib di gerbang tol. Yang ketiga, menggunakan sabuk pengaman. Yang keempat, menjaga jarak aman antar kendaraan sekitar 10-20 meter. Yang kelima, jika merasa lelah atau ngantuk, segera beristirahat di tempat peristirahatan. Yang keenam, tidak melamun ya saat menyetir. Yang ketujuh, menggunakan lajur lambat. Yang kedelapan, jika ingin menyusup atau menyalip, menggunakan lajur kanan. Yang kesembilan, tidak boleh menggunakan bahu jalan untuk menyalip kendaraan lain. Bahu jalan itu digunakan hanya untuk kendaraan yang dalam keadaan darurat.